Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah jembatan, sebuah awal baru. Pagi itu, Agung duduk menyendiri di bawah jembatan tua, tempat favoritnya memancing. Ember hijau di sampingnya masih kosong, tapi ia tetap tenang, menikmati kesunyian dan suara gemericik sungai yang mengalun pelan. Topi hitam lusuh menaungi wajah coklatnya dari terik matahari yang mulai meninggi. Beberapa meter dari tempatnya duduk, sesuatu terbawa arus ke tepi sungai. Awalnya, ia mengira itu bangkai binatang. Tapi saat ia dekati, jantungnya berdetak kencang. Seorang wanita muda tergeletak pingsan. Rambutnya yang panjang dan basah menempel di wajah pucat. Dres putih yang dikenakannya basah kuyup, menempel pada tubuh berisinya. Mbak? Astaga, hidup enggak? Tanya Agung panik. Ia segera meletakkan pancing, berlutut, dan menyentuh pipi wanita itu. Hanga, masih hidup. Tanpa pikir panjang, ia mengangkat tubuh wanita itu dengan susah payah ke tempat yang lebih kering. Ia menepuk-nepuk pipinya dengan lembut. Mbak, bangun. Beberapa menit kemudian, kelopak mata wanita itu terbuka perlahan. Bibirnya bergetar. Aku gagal, ya? Agung mengernyit. Gagal apaan, Mbak? Aku lompat dari jembatan. Kenapa masih hidup? Katanya lirih, lalu menangis keras. Agung terdiam. Mulutnya terasa kering. Ia belum pernah menghadapi hal semacam ini. Ia bahkan tak tahu siapa wanita itu. Tapi hatinya tergerak. Namaku Agung. Kamu siapa? Tanyanya pelan. Putri, jawab wanita itu sambil menunduk. Hari itu, Agung pulang tanpa membawa satu ekor ikan pun. Tapi ia membawa seseorang yang baru saja menyerah pada hidup. Ia membawa Putri ke gubuk kecilnya di tepi sawah, tak jauh dari sungai. Agung tinggal sendiri di sana, hanya berteman radio tua dan kenangan masa lalu. Tubuh Putri menggigil, rambut panjangnya masih basah. Sejak tadi, ia lebih banyak diam. Agung membuatkan teh hangat dan meletakkannya di hadapan Putri. Kalau kamu butuh bantuan, bilang aja. Aku nggak ngerti soal masalah perempuan, tapi kupingku bisa dipinjam, kata Agung mencoba mencairkan suasana. Putri hanya menatapnya sesaat, lalu menunduk. Kamu nggak kenal aku, kenapa bantu? Agung mengangkat bahu. Ya, kamu manusia. Aku juga. Sama-sama bisa tenggelam kalau nggak diselamatkan. Kalimat itu membuat Putri tersenyum tipis untuk pertama kalinya. Tapi wajahnya tetap muram. Beberapa saat kemudian, ia mulai bercerita tentang kekasih yang berselingkuh dengan sahabatnya sendiri, tentang pengkhianatan yang dipamerkan di media sosial, dan tentang kedua orang tua yang tak peduli. Ia merasa tak ada satupun alasan untuk hidup. Maka ia lompat dari jembatan itu, tapi malah terdampar di tepi sungai dan diselamatkan orang asing. Agung mengangguk pelan. Kadang hidup aneh, tapi selalu punya maksud. Putri berkaca-kaca. Ia tak tahu harus merasa apa, marah, malu, atau bersyukur. Tapi satu hal pasti, ia merasa sedikit lebih ringan. Hari mulai gelap. Dari ambang pintu, Putri memandang langit yang mulai berbintang. Agung sibuk merapikan satu-satunya tempat tidur di dalam gubuk. Kalau kamu mau tidur di situ, aku tidur di luar enggak apa-apa, ujar Agung. Putri mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia merasa sedikit aman. Udara malam menyusup lewat celah-celah kayu. Agung meringkuk di beranda, hanya beralas tikar tipis. Di dalam, Putri berbaring di atas kasur usang. Tapi mata Agung tak kunjung tertutup. Pikirannya melayang-layang. Ia bukan tipe pria yang pandai bicara, apalagi dekat dengan perempuan. Hidupnya sederhana, pagi ke sungai, sore pulang. Tapi sejak kemunculan Putri, semuanya terasa berubah. Ada sesuatu yang tumbuh, entah iba, kagum, atau mungkin lebih dari itu. Sementara itu, Putri juga belum tidur. Matanya menatap langit-langit yang bocor di satu sudut. Hatinya penuh tanya. Siapa sebenarnya Agung? Mengapa pria seasing itu bisa begitu peduli? Tiba-tiba, suara gerimis turun.
Lalu hujan deras mengguyur. Agung tetap di luar. Putri berdiri, membukakan pintu. "Masuk aja, enggak enak aku tidur sendirian di dalam, kamu malah basah-basahan di luar." Agung menoleh. Ia masuk, duduk di lantai dekat pintu. Tak berani mendekat. "Kamu selalu tidur begini?" tanya Putri pelan. Agung mengangguk. "Udah biasa." "Kalau aku nggak ada, kamu kesepian nggak?" Pertanyaan itu membuat Agung terdiam. Ia menoleh, menatap mata Putri yang tulus, tapi menyimpan luka. "Kesepian, iya. Tapi lebih takut kalau terlalu berharap." Putri terdiam. Kalimat itu menusuk. Ia pun sama, takut berharap, takut kecewa. Hujan terus mengguyur. Di dalam gubuk kecil itu, dua orang asing saling berbagi sunyi. Tak ada sentuhan, tak ada janji, tapi malam itu, sesuatu tumbuh diam-diam di antara dua jiwa yang sama-sama patah. Pagi datang bersama aroma tanah basah. Agung sudah bangun duluan, seperti biasa. Ia merebus air, mengaduk kopi sachet dalam 2 cangkir usang. Suara sendok kecil beradu dengan gelas mengisi keheningan. Putri bangun perlahan. Rambutnya sedikit kusut. Wajahnya polos tanpa make up. Tapi bagi Agung, ia tetap terlihat cantik. Ia menyerahkan secangkir kopi pada Putri. "Terima kasih," ucap Putri pelan. Beberapa menit mereka duduk bersisian di ambang pintu, memandangi hamparan sawah berkabut. Hening, tapi terasa nyaman. "Kamu pernah jatuh cinta?" tanya Putri tiba-tiba. Agung tersenyum samar. "Pernah. Dulu." "Kenapa nggak lanjut?" "Karena cinta nggak cukup, kalau cuma satu orang yang jaga." Putri menghela napas. "Sama. Aku juga cinta sendirian." Mereka tertawa kecil, miris. Dua orang asing, tapi luka mereka seolah saling menyapa. "Aku nggak ngerti, Agung. Kenapa sakit hati bisa sebegitu nyiksanya, sampai bikin orang pengen mati?" tanya Putri pelan. "Karena kamu terlalu sayang, terlalu percaya, terlalu kasih semuanya," jawab Agung. "Padahal, enggak semua orang siap nerima sebanyak itu." Putri menunduk. Ia ingin menangis lagi. Namun air matanya seperti telah kering semalam, menyisakan hampa dan kebingungan. Di hadapannya, Agung berdiri dan berkata pelan, "Kamu bisa tinggal di sini beberapa hari. Kalau sudah siap, pulanglah. Tapi kalau belum punya tempat, tinggal saja dulu. Aku nggak keberatan." Putri menatap matanya dalam-dalam. "Kamu baik banget, Agung." Agung hanya mengangkat bahu. "Nggak baik, cuma ngerti rasanya ditinggal." Tak ada kata cinta yang terucap. Tapi perhatian kecil itu perlahan menghangatkan dinding hati Putri yang beku. Untuk pertama kalinya, ia merasa dilihat bukan sebagai perempuan yang patah, tapi sebagai manusia. Hari demi hari berlalu, dan Putri belum juga pergi. Ia mulai membantu Agung merapikan gubuk, mencuci alat pancing, bahkan ikut ke sungai meski hanya duduk di bawah pohon. Agung jarang bicara, namun kehadiran Putri mengubah segalanya. Kadang Agung menyanyi pelan sambil memancing, suaranya serak tapi menenangkan. Putri yang mendengarnya hanya bisa tersenyum dalam diam. Ada ketenangan yang tak pernah ia temukan di kota, dari mantan kekasih, atau dari dunia maya. Suatu sore, mereka duduk bersebelahan di pinggir sungai. Angin meniup rambut panjang Putri. "Kenapa kamu tinggal di sini, Agung? Nggak ada keluarga?" tanyanya. Agung memandangi aliran sungai, lalu menjawab pelan, "Ada. Tapi aku ninggalin mereka sejak umur 20. Nggak cocok sama jalan hidup mereka. Orang tuaku pengusaha. Maunya aku lanjutin bisnis keluarga. Tapi dunia mereka terlalu ribut. Aku cuma pengen hidup tenang." Putri tercengang. Ia menatap Agung dari ujung kaki hingga kepala. Sulit dipercaya bahwa pria berkaos lusuh ini berasal dari keluarga berada. "Kamu ninggalin semuanya demi hidup kayak gini?" "Bukan hidup kayak gini," jawab Agung, "tapi hidup yang aku pilih." Putri terdiam. Ia sadar, Agung tidak miskin karena tidak punya pilihan.
Ia memilih kesederhanaan karena jiwanya mendambakan kedamaian. Sore itu, Putri mulai mengagumi Agung. Ia bukan pria biasa. Dalam diamnya, tersembunyi luka, pilihan, dan kekuatan. Ia tidak romantis, tapi sikapnya tulus. Tanpa rayuan, tapi penuh makna. Ketika angin bertiup lebih kencang, Putri bersandar perlahan ke bahu Agung. Agung sempat terkejut, namun tak menolak. Mereka terdiam, hanya mendengarkan suara alam dan detak jantung masing-masing. Hati Putri mulai berdetak berbeda. Ia belum tahu apakah itu cinta. Tapi ia tahu, hatinya mulai hidup kembali. Dan yang lebih mengejutkan, Agung pun takut kehilangan. Malam itu, langit cerah bertabur bintang. Mereka duduk di beranda kecil. Putri menyisir rambut dengan jari, sementara Agung mengikat kail pancing baru yang ia dapat dari hasil barter sore tadi. "Agung," ucap Putri lirih, "kalau aku tinggal lebih lama, kamu keberatan enggak?" Agung berhenti mengikat, menoleh padanya. "Enggak. Tapi kamu yakin? Hidup di sini enggak gampang." "Aku enggak nyari gampang," bisik Putri. "Aku cuma nyari rasa aman." Sunyi menyelimuti keduanya. Agung menatap wajah Putri yang mulai terlihat segar. Luka di dalam dirinya mungkin belum sembuh, tapi ia sudah bisa menyapa pagi tanpa air mata. "Aku juga takut, Agung. Kalau aku terlalu nyaman di sini, nanti kamu bosan sama aku," lanjutnya. Agung menatapnya dalam. "Mel, aku nggak janji bakal bikin kamu bahagia. Tapi kalau kamu butuh teman buat terus jalan, aku bisa jadi itu." Kalimat sederhana itu nyaris membuat Putri menangis. Tak pernah ada pria berkata sejujur itu padanya. Tanpa janji, tanpa manis-manis palsu. Beberapa menit kemudian, Agung masuk ke dalam gubuk dan kembali membawa ember hijau penuh ikan hasil tangkapan. "Besok kita jual ini ke warung bawah. Duitnya bisa buat beli bahan dapur." Putri tersenyum lebar. "Kita? Kamu ngajak aku?" Agung mengangguk. "Kalau kamu tinggal di sini, kamu bagian dari gubuk ini juga." Dada Putri menghangat. Ia tak pernah merasa seberarti ini, bahkan di rumah-rumah mewah sebelumnya. Mungkin gubuk reot di tepi sungai ini adalah rumah yang selama ini tak pernah ia bayangkan, tapi ternyata ia butuhkan. Pagi itu, mereka berjalan menuruni jalan setapak menuju warung bawah. Ember ikan dibawa Agung di tangan kiri. Tangan kanannya sesekali bersentuhan dengan jari Putri, meski tak sengaja. Suasana terasa damai, hingga sebuah suara memecah ketenangan itu. "Putri." Langkah mereka terhenti. Putri menoleh. Tubuhnya membeku. Di ujung jalan, berdiri seorang pria muda, rapi berkemeja, menuntun motor matic. Wajahnya tampan, tapi matanya dingin dan penuh tuntutan. "Aku udah nyari kamu kemana-mana," katanya, mendekat. "Apa-apaan kamu kabur kayak gitu?" Agung berdiri di depan Putri, melindunginya. "Siapa kamu?" tanyanya tegas. "Aku Rio, mantannya." Suara Putri akhirnya keluar, pelan. "Aku bukan milikmu lagi, Rio. Aku pergi karena kamu menyakitiku. Dan aku nggak mau balik." Rio tertawa sinis. "Kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma numpang hidup dari aku. Semua yang kamu punya dulu, dari aku." Agung mengepalkan rahang. Dia sekarang nggak sendiri. Kalau dia nggak mau ikut kamu harus pergi. Rio menatap Agung dengan jijik. "Kamu siapa? Gelandangan?" "Aku orang yang nggak nyakitin dia. Itu aja cukup." Putri gemetar. Wajahnya pucat. Ia tahu Rio bisa kasar saat marah. Tapi yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa luka lama masih mengendap dalam dirinya. Ia belum sepenuhnya sembuh. "Aku akan balik kalau kamu maksa," ucap Putri pelan. "Tapi kali ini aku bawa luka lebih dalam. Dan kamu harus tanggung jawab penuh." Rio terdiam. Agung menoleh padanya. "Mel, kamu gak harus balik. Kamu udah cukup kuat buat milih." Putri menatap Agung, lalu memejamkan mata. Ia tahu, inilah titik balik.
Di hadapannya terbentang dua dunia, masa lalu yang menyakitkan dan masa kini yang belum pasti tapi penuh kejujuran. Ia harus memilih bukan karena trauma, tapi karena keberanian. Aku nggak akan ikut kamu, Rio, ucap Putri dengan suara bergetar, tapi kali ini ada ketegasan yang tak bisa disangkal. Rio mengernyit, tak percaya. Kamu serius? Putri mengangguk pelan. Aku serius. Dulu aku takut ninggalin kamu. Kupikir, aku nggak akan bisa hidup sendiri. Tapi ternyata aku salah. Ada kehidupan yang lebih damai daripada yang pernah kamu kasih. Walau sederhana. Tatapan Rio mengeras. Jadi kamu ninggalin semuanya? Buat dia? Putri menunduk. Aku ninggalin diriku yang dulu. Yang mudah dikontrol. Yang gampang percaya omongan manis. Sekarang, aku cuma mau percaya apa yang aku rasa. Dan di sini, aku merasa tenang. Rio terdiam, lalu mencibir. Baiklah, nikmatin aja hidup kamu yang mirip pengemis itu. Ia memutar gas motornya, melaju kencang meninggalkan debu dan keheningan yang menggantung. Agung menatap Putri dengan mata tenang. Kamu yakin sama pilihanmu? Putri menoleh, tersenyum lemah tapi mantap. Mungkin ini bukan pilihan terbaik. Tapi ini pilihan yang aku ambil sendiri. Dan aku nggak mau nyesel lagi karena nggak pernah dengerin suara hatiku. Hari itu, mereka tak menjual ikan. Agung hanya mengajak Putri kembali ke gubuk kecil mereka. Duduk berdua di bawah pohon bambu, tempat biasa menunggu ikan menggigit umpan. Tak banyak kata, tapi kebersamaan mereka cukup untuk saling menguatkan. Di tengah kesederhanaan, tumbuh sesuatu yang tak terlihat, keberanian. Keberanian bukan hanya untuk mencintai, tapi juga untuk menerima siapa diri mereka, luka mereka, dan jalan hidup yang tak mudah. Namun malam itu, ketika bintang-bintang bergantung di langit, Putri bertanya dalam hati, apakah ini cukup? Atau hanya pelarian sementara? Agung duduk di sampingnya, memandang langit yang sama. Ia pun bertanya hal serupa, tanpa tahu bahwa jawabannya akan datang dalam bentuk yang tak ia sangka. Beberapa hari berlalu sejak kepergian Rio. Agung dan Putri menjalani hari-hari yang tenang. Memancing, membersihkan gubuk, memasak bersama, bahkan menanam sayuran kecil di belakang rumah. Hingga suatu sore, saat membereskan kantong plastik di sudut gubuk, Agung menemukan sesuatu, sebuah dompet tipis berwarna krem. Ia tahu itu bukan miliknya. Saat dibuka, ia menemukan KTP dan beberapa foto lama. Nama di kartu itu, Putri Anggraini. Agung terdiam. Salah satu foto menunjukkan Putri di sebuah pesta mewah, berdiri di samping Rio yang tampak gagah mengenakan jas mahal. Ia duduk di lantai tanah. Lama menatap kartu identitas itu. Ia tahu, Putri memang tak pernah banyak bercerita tentang masa lalunya. Tapi satu hal yang Agung yakini, perempuan itu luka. Dan ia ingin sembuh. Malamnya, Agung hanya duduk diam menatap api tungku. Putri sedang memasak air ketika Agung akhirnya bersuara, pelan namun dalam, "Kamu anak orang kaya, ya?" Putri terdiam. Ia menoleh pelan, wajahnya pucat. "Kamu nemu dompetku?" Agung mengangguk. "Kenapa kamu nggak bilang dari awal?" Putri duduk di sampingnya, memeluk lutut. "Karena aku malu. Aku tumbuh di keluarga yang punya segalanya, kecuali ketulusan. Aku pacaran sama Rio karena orang tuaku setuju, tapi hatiku kosong." Agung masih memandangi api. Tak menyela. "Aku lari karena ingin tahu gimana rasanya jadi diri sendiri. Nggak digiring. Nggak dipaksa. Dan pas kamu nolong aku merasa bebas. Tapi mungkin itu egois." Agung menoleh. Matanya hangat. "Buatku, kamu tetap Putri yang aku temuin di tepi sungai. Yang nangis, tapi juga berani bangkit." Putri menahan air mata. Tapi sebelum sempat menjawab, terdengar suara langkah dari luar. Agung berdiri. Siluet seorang pria tua muncul, membawa selembar kertas dan amplop putih. "Ada surat untuk Putri Anggraini," ucapnya, menyerahkan amplop itu. Putri menerimanya dengan tangan gemetar.
Dari siapa, Pak? Saya cuma disuruh antar. Katanya penting. Setelah pria itu pergi, Putri duduk perlahan. Agung duduk di seberangnya. Perlahan, ia membuka surat itu. Putri, kami tak tahu harus mulai dari mana. Ketika kamu pergi, kami panik, marah, dan bingung. Tapi seiring waktu, kami sadar. Kami kehilangan anak kami yang paling jujur. Rio datang dan membalikan segalanya. Ia bilang kamu tak waras. Tapi setelah ia tertangkap karena penipuan dan pemerasan, semua cerita berubah. Kami minta maaf karena memaksamu hidup di dunia kami. Jika kamu bahagia sekarang, kembalilah. Bukan untuk kami, tapi untuk dirimu sendiri. Ada warisan nenekmu, sebuah rumah kecil di pinggiran desa ini. Kini kami alihkan atas namamu. Dengan cinta, Ayah dan Ibu. Air mata jatuh di pipi Putri. Surat itu bukan sekadar kata-kata. Itu pengakuan dan penebusan. Aku dikasih rumah. Bisiknya. Agung menunduk. Wajahnya rumit. Mungkin, ini waktumu kembali ke dunia kamu yang sebenarnya. Tapi Putri menggeleng pelan. Dunia yang sebenarnya bukan tentang harta, tapi tentang hati. Dan hatiku sudah tertambat di tepi sungai ini. Agung menatapnya dalam, lalu tersenyum kecil. Kamu yakin? Nggak nyesel? Milih hidup sederhana sama orang kaya aku? Putri tertawa kecil, air mata masih mengalir di pipinya. Aku pernah hidup mewah, tapi terasa hampa. Sekarang, aku memilih hidup sederhana, tapi utuh. Hari itu, Putri memutuskan untuk tinggal di rumah warisan itu, tak jauh dari sungai tempat mereka pertama kali bertemu. Agung melanjutkan hobinya memancing, sementara Putri membuka warung kecil di halaman rumah. Setiap kali orang bertanya bagaimana mereka bisa bertemu, mereka hanya tersenyum, karena kisah cinta mereka dimulai bukan dengan perkenalan, tapi dengan penyelamatan dan keberanian untuk memilih. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.